Assalamualaikum dan selamat sore. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang beranggotakan saya Didi Nenggolan, Captain Yordano Saragi, Jamiko Nababan, Muhammad Eka, dan Godlin Tagalung yang berjudulkan pemodelan sistem pembangkit hybrid energi solar dan angin. Pada penelitian ini akan dirancang sebuah model sistem hybrid pembangkit energi solar dan energi angin. Analisa dari sistem ini adalah performansi karakteristik pembangkit hybrid berdasarkan pada perubahan beban berupa nilai tegangan, arus dan daya. Daya yang dihasilkan PLTS sebesar 3000 Watt dan pembangkit angin sebesar 1000 Watt dengan beban berupa beban resistif sebesar 4000 Watt. Selanjutnya dilanjutkan sama Eka Prasetya. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif terbarukan berbasis sel fotovoltaik untuk menganalisa bahwa radiasi matahari global di Indonesia adalah 1700 sampai 1950 kWh atau M2 per tahun, sama dengan 4,665,34 kWh atau M2 per hari. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan potensi energi matahari menjadi energi listrik, khususnya kawasan pemukiman di daerah terpencil dan belum menjangkau jaringan listrik PLN. Penelitian ini dan akan dilanjutkan selanjutnya dibacakan oleh Godlin Tagalung. Alternatif terbarukan berbasis sel fotovoltaik untuk mengatasi kebutuhan listrik rumah sederhana di daerah terpencil. Bertujuan untuk mengetahui jumlah daya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk penerangan dan penggunaan peralatan elektronik di setiap rumah sederhana di daerah terpencil atau studi khusus di desa Oka-Oka. Kebutuhan listrik setiap rumah sederhana di daerah terpencil dan mengetahui perkiraan total anggaran untuk membangun sistem tenaga surya secara mandiri dari skala rumah sederhana di daerah terpencil. Hasil perhitungan jumlah kebutuhan listrik per hari adalah 1396 Watt per hari. Total anggaran yang digunakan untuk pembangunan sistem sederhana adalah anggaran sebesar 12 juta atau 200.000 per bulan dengan lama pemakaian rata-rata 5 tahun. Setelah ini dilanjutkan oleh Kevin Yordano Saragi. Analisa konsumsi energi listrik rumah dengan kendali otomatis. Faktor kesibukan dan kelalaian dari konsumen listrik yang banyak pergi bekerja meninggalkan rumah dari pagi dan terkadang pulang larut malam, sehingga penerangan rumah yang ditempatkan di teras atau halaman, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, garasi atau gudang, dan penerangan lainnya di rumah yang sering terlambat mematikan di pagi hari karena faktor kesibukan atau bahkan sampai lupa untuk mematikan singgah lampu hidup seharian. Akibatnya, pemakaian daya listrik setiap bulannya semakin tinggi dan biaya listrik yang harus dikeluarkan karena pemakaian yang tidak efisien ini mahal. Padahal, pemilik rumah jarang berada di rumah pada saat hari efektif karena faktor pekerjaan. Akan dilanjutkan sama Jamiko Nababan. Ujian kualitas daya listrik PLTS System of Grid di STT PLN. Penulisan menganalisa bahwa PLTS memiliki modul PV yang bekerja berdasarkan intensitas sinar matahari yang ditangkap dan diinterpreter yang dapat merubah tegangan DC menjadi AC. Demand seperti yang diketahui di dalam inverter, terdapat komponen-komponen non-linear yang dapat mengakibatkan buruknya kualitas daya listrik. Dalam hal ini, total harmoni, distoris, dan variasi tegangan berubah-ubah. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan listrik. Kualitas daya listrik dari PLTS of Grid STT PLN akan dianalisis dan dibandingkan dengan standar IEA 591992 dan SPLN. Demikian hasil presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih.